tapi saya bisa tidur di hotel-hotel berbintang. Saya bisa tidur di mana-mana. Lebih mulia saya daripada Tuhan. Tuhan tidak punya tempat menaruh kepala, kata Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang sangat saya muliakan, akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan video-video Saifuddin Ibrahim yang sangat menghina Islam. Di sini saya ingin sekali menggampar wajahnya pakai tai sapi. Pernyataan si Murtadin ini kali ini sangat menghina Rasulullah. Berbeda dengan orang-orang cerdas yang mualaf. Pernyataan ini dibantah oleh saudari kita, saudari seiman kita, Dr. Karissa Grani. Pernyataan si Murtadin ini dibantah langsung oleh mualaf Dr. Karissa Grani. Hukuman apa yang saya terima? Karena saya sudah ngomong keterlaluan terhadap Nabi Arab itu. Bukan menghina lagi, bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi. Muhammad itu penjahat kelamin. Muhammad penjahat kelamin. Nabi kok begitu? Lihat itu. Di Semarang. Din, otakmu itu kayak apalah itu kamu itu. Bibir su tebal, hidung su lebar, muka jelek. Aduh, kamu ini seperti apalah ini Din. Kamu ini cocok jadi tai sapi. Ya, setelah kita mendengar kekoplakannya Saifuddin Ibrahim atau Taipudin, sekarang kita mendengar pernyataan Ibu Dr. Karissa Grani yang mualaf, sangat cerdas, berbeda dengan Taipudin yang otaknya sengklek. Udi. Ica dulu tuh heran gitu ya, kenapa umat Islam tuh begitu menjunjung tinggi Nabi Muhammad gitu ya. Padahal dengan segala macam ya fitnah terhadap Nabi Muhammad gitu, ada dibilang pedofil, poligami dan sebagainya gitu. Tapi juga kok di satu sisi bisa begitu dimuliakan gitu ya, dibilang manusia paling mulia gitu. Tapi kok juga nggak jatuh dalam menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan gitu. Ica sempat cari-cari gitu ya, kenapa sih Nabi Muhammad dibilang manusia paling mulia, berakhlak Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah, ternyata di cerita-cerita itu ada satu malah. Di sini kita lihat bahwa kecerdasan seorang Murtadin dengan seorang mualaf itu sangat berbeda jauh. Kita lihat bahwa kekoplakan dan kesewenengan si Saifuddin Ibrahim Taipudin ini sangat sangat berbeda karena memang dia sudah stres. Orang ini nih sudah stres. Saya lihat bahwa beberapa konten yang saya dengar ini otaknya sudah sengklek, otaknya sudah error. Jadi maklumlah, kayaknya karena hidup di Amerika sana sudah bingung. Si Udin ini dia sudah agak stres, sudah bingung karena sudah tidak ada penghasilan dari AdSense-nya. YouTube-nya sudah ditutup. Makanya dia sudah bingung karena memang penghasilannya tidak ada. Baru di Amerika itu punya kehidupannya itu mahal-mahal. Jadi dia sudah bingung. Jalan satu-satunya harus menghina Islam terus-menerus supaya penontonnya kembali, supaya dia mendapatkan uang lagi. Ayo jangan nonton si Udi ini punya konten lagi. Dia ini sudah sengklek otaknya, jadi biarkan dia berkembang biak dengan bibirnya dan hidungnya. Udi. Ya, mari kita menyimak lagi pernyataan Dr. Karissa Grani, sang mualaf cerdas luar biasa,
berbeda dengan si Taipudin? Karena ternyata di cerita-cerita itu ada malah 4 kali momen di mana ternyata memang ada malaikat membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dibasuh dengan air zam-zam gitu, Masya Allah gitu ya, umur 40, kemudian ada yang sebelum nerima kenabian dan waktu sebelum Isra Mi'raj ya Umi kalau nggak salah. Nah itu jadi di situ pantes aja gitu ya, kok bisa sebegitunya gitu. Itu waktu itu pertama dapat seperti itu. Terus itu tuh berpikir juga ya, kok Nabi Muhammad bisa segitu rendah hatinya ya. Beliau kan kayak miskin gitu, sampai masa nahan lapar tuh pakai digantung batu gitu kan ya, Umi, perutnya gitu ya. Saya bilang, kok masa miskin sih, kan waktu ngelamar Bunda Khadijah aja kan pakai 20 unta gitu, kalau dihitung anggap 30 juta, udah mau 1M 600 juta gitu ya. Zaman dulu ya, tadi lebih dari 1400 tahun yang lalu gitu, berarti kan orang kaya gitu. Tapi kok Masya Allah gitu, sampai rela hartanya itu semua dipakai di jalan Allah buat Islam itu. Makin terpersonalnya lagi juga ada hadisnya ya, Umi, dibilang setiap nabi kan sudah dikabulkan doanya, tapi Masya Allah Rasulullah justru menyimpan doanya itu untuk kita umatnya di akhirat nanti gitu, di saat mungkin ya nggak ada hal lain yang kita mengemis-ngemis selain minta syafaat gitu ya. Di hari itu nggak ada yang lebih penting dari syafaat tersebut gitu. Dan Masya Allah gitu, kan bisa aja gitu ya, biar kelihatan hebat, biar kelihatan keren kan ada yang mujizatnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang kesannya kayak seolah-olah cuma mujizatnya cuma Al-Quran, tapi justru itulah gitu, tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad kita nggak punya contoh gimana caranya sih bisa berakhlak Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran gitu. Dan dari situ juga tanpa Nabi Muhammad lahir, saya pikir juga nggak akan ada lahir peradaban Islam yang sempurna ini gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, jadi benar-benar itu saya teringat ini, Umi, justru kalau mungkin ada yang tahu tentang patung kontroversial, Umi, yang tentang 3 agama di mana umat Islam yang paling bawah sedang bersujud. Ya. Ya, sudah kita simak penjelasan dari Dr. Karissa Agrani. Di sini kita lihat bahwa perbedaan itu sangat luar biasa. Si Taipudin Otasengkle si Otasengkle itu hidungnya besar, mulutnya lebar, bibirnya tebal, berbicara itu tidak memikirkan sesuatu karena kontennya itu hanya mencari uang, dan uang. Otaknya itu bentuk dolar. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.